Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Senang sekali pada hari ini saya bisa menyapa Bapak Ibu sekalian walaupun hanya melalui video streaming ini. Saya dan tentunya kita semua berharap bahwa kita bisa ibadah dengan normal kembali. Oleh sebab itu, biarlah kita semua berdoa supaya Tuhan Yesus dapat memutuskan mata rantai penyebaran virus corona di Indonesia. Tentang apa yang Tuhan inginkan dari kita, saya akan bicara dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ini adalah satu pesan yang Tuhan sampaikan buat kita semua, bahwa sekarang ini adalah kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat, ya. Tanda-tandanya sudah ada, ya. Kita sudah mengalami begitu banyak tanda-tanda, termasuk untuk saat ini, bahwa wabah virus penyakit menular ini sudah ada dan sudah merebak, bahkan sampai ke lebih dari 160 negara. Jadi apa yang Tuhan inginkan dari kita sebagai umatnya, Tuhan pesankan bahwa menjelang kesudahan semua ini, kita harus bisa kuasai diri kita. Terus yang kedua, supaya kita bisa tenang. Yang ketiga, kita bisa berdoa. Karena ketiga hal ini adalah hal yang sangat penting buat kita. Kalau kita tidak bisa menguasai diri kita tidak bisa tenang, dan kita tidak bisa berdoa, itu artinya kita itu ada di bawah kendali iblis. Karena iblis keinginannya hanya satu. Dia ingin menebar ketakutan di dalam hidup kita. Dia juga ingin menebar kecemasan di dalam hidup kita, kekhawatiran di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita mengalami kepanikan. Kalau kita mengalami kepanikan, tentunya kita sudah tidak bisa lagi bertindak dengan nalar pikiran yang normal. Dan inilah yang sedang dilakukan oleh iblis melalui hal-hal yang terjadi saat ini, ya. Kenapa? Di firman katakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Apa yang sedang berusaha dicuri oleh si iblis di dalam hidup kita? Itu ketenangan hidup kita, damai sejahtera kita, sukacita kita. Inilah yang sedang dicuri oleh iblis. Supaya kalau kita kehilangan damai sejahtera, sukacita dan ketenangan dalam hidup kita akan mengalami ketakutan dan kepanikan. Dan di dalam ketakutan dan kepanikan ini akan membuahkan hasil yang perbuatan yang tidak baik, perbuatan di luar akal pikiran yang normal. Tetapi Tuhan katakan, Dia pesankan, dalam keadaan apa? Kuasai dirimu, jadilah tenang dan berdoa. Ini adalah pesan Tuhan. 3 hal yang harus kita lakukan. Kita harus bisa menguasai diri kita. Apa sih manfaat dari penguasaan diri? Penguasaan diri akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa, pribadi yang bisa menguasai pikiran kita, bisa menguasai perbuatan kita, bahkan perkataan kita, sehingga apapun yang kita lakukan itu ada di bawah kendali dari Tuhan. Ada 3 hal yang harus kita kuasai di dalam hidup kita. 1, mata. Di dalam Matius 6 ayat 22 dan 23 dikatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa hidup tenang?
kuasai mata kita. Walaupun kita banyak melihat hal-hal yang buruk, tapi kita harus tahu satu hal, bahwa kita akan melihat kebaikan Tuhan. Sebab apa yang dilihat oleh mata akan dicerna oleh pikiran kita. Apa yang dilihat oleh mata akan dicerna oleh pikiran kita. Jadi oleh sebab itu sangat penting kita kuasai mata kita. Kita jangan cuma melihat hal-hal yang menakutkan yang terjadi di sekitar kita, tapi kita harus melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Terus yang kedua, pikiran kita. Jika kita tidak bisa menguasai pikiran kita, maka tindakan kita pun tidak bisa dikuasai pula. Rasul Paulus berkata dalam suratnya di 2 Korintus 10 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawar segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi pikiran kita harus kita tawan dan kita taklukkan di bawah Kristus. Kenapa? Karena hanya dengan cara itu kita bisa mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Contohnya virus ini. Banyak orang berpendapat bahwa virus ini berasal dari apa? Dari makanan. Virus dari makanan, ada yang bilang dari kelelawar, ada yang bilang dari terenggiling. Dan bahkan ada juga yang bilang bahwa virus ini adalah hasil pengembangan teknologi dari negara maju. Ini menandakan ini adalah keangkuhan manusia, ya kan? Hewan-hewan seharusnya tidak bisa dimakan, mereka makan. Ya. Terus mereka seharusnya tidak harus kalau mereka melakukan rekayasa genetika di dalam virus, seharusnya mereka tidak lakukan. Tapi mereka lakukan sehingga terjadi hal seperti ini. Dan wabah virus ini sangat-sangat menakutkan. Sudah 160 negara terpapar oleh virus corona. Sehingga apa? Ketakutan ini yang akan membawa pengenalan kita akan Allah itu jadi hilang. Kenapa? Karena dikuasai oleh ketakutan dan kepanikan, dikuasai oleh kekhawatiran. Makanya Paulus katakan bahwa kami menawan segala pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang buruk, pikiran-pikiran yang negatif, kita taklukkan dan kita bawa kepada Kristus, sehingga kita memiliki pikirannya Kristus. Kan sangat penting kita bisa menguasai pikiran kita. Dari mata kita, apa yang kita lihat akan mempengaruhi pikiran kita. Apa yang ada di pikiran kita mempengaruhi hati kita. Dan apa yang ada di hati kita itu nanti akan meluap menjadi perbuatan kita. Yang ketiga, kita harus bisa menguasai lidah kita atau ucapan kita. Firman Tuhan katakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka memakannya akan memakan buahnya. Hidup mati kita itu ditentukan oleh lidah kita. Jadi dalam Amsal 21 ayat 23 dia katakan, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Maka dari itu sangat penting untuk kita bisa mengontrol setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita. Bagaimana mulut kita bisa memperkatakan hal-hal yang positif? Yaitu kita memiliki pikiran yang positif. Ya. Bagaimana kita bisa memiliki pikiran yang positif? Kita harus melihat hal-hal yang positif. Ya. Bahkan dalam Yakobus, di dalam surat Yakobus yang ketiga, dia mengibaratkan lidah kita ini seperti api. Ya. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat membanggakan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Dikatakan di dalam Yakobus di ayat sebelumnya katakan, kapal-kapal yang besar walaupun dijalankan oleh angin yang kuat, tetapi arahnya dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Demikian juga hidup kita. Walaupun lidah adalah bagian terkecil dari hidup kita, tetapi lidah ini menentukan mati hidupnya kita. Ketika kita katakan hal-hal yang negatif,
percayalah yang kita lakukan adalah hal yang negatif. Yang kita dapatkan adalah hal-hal yang negatif. Tapi kalau kita selalu perkatakan hal-hal yang positif, kita perkatakan hal-hal yang luar biasa tentang Tuhan, kita perkatakan firman Tuhan, percayalah kita akan menuai apa yang akan kita katakan. Bahwa firman itu terjadi dalam hidup kita. Jadi mulai sekarang, kuasai hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita bisa menjaga setidak-tidaknya 3 hal ini, percayalah kita menguasai hidup kita, sehingga hidup kita tidak lagi dikuasai oleh keadaan-keadaan yang ada di luar. Yang kedua, kita harus menjadi tenang walau apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Kita lihat ketika virus corona ini merebak, mulai pertama kali masuk ke Jakarta, apa yang terjadi? Kita lihat ada begitu banyak orang melakukan apa? Panik buying. Karena mereka pikir ketika mereka membeli stok makanan yang banyak, ketika mereka bisa membeli banyak vitamin, ketika mereka bisa membeli banyak obat-obat, lalu mereka taruh di rumah mereka, mereka pikir mereka bisa hidup tenang. Padahal ketenangan hidup kita tidak terletak pada benda-benda seperti itu. Dan saya lihat ada satu video menunjukkan bahwa hanya karena berebutan tisu itu sampai terjadi baku hantam. Bayangkan, hanya rebutan tisu. Kenapa? Karena saking paniknya mereka. Dan mereka pikir ketika mereka mendapatkan benda-benda seperti itu, mereka akan merasa tenang. Mereka tidak lagi takut. Padahal tidak. Walaupun mereka mendapatkan benda-benda, barang-barang seperti itu, mereka timbul di rumah mereka. Apakah mereka tetap mendapatkan ketenangan? Apakah mereka tidak takut? Justru mereka tetap mengalami ketakutan. Makanya Tuhan katakan, tetap tenang. Kenapa? Sederhananya, kalau kita mengalami ketakutan, kita mengalami kekhawatiran, kita panik, percayalah pada saat itu imunitas tubuh kita itu akan berkurang dan hilang. Tetapi kalau kita bisa kuasai diri, kita bisa tenang, kita berharap sama Tuhan, percaya itu adalah kekuatan yang Tuhan berikan buat kita, sehingga saat itu juga imunitas tubuh kita akan naik. Dari mana kita dapatkan ketenangan hidup kita? Mazmur 62 ayat yang kedua. Firman Tuhan berbunyi, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ketenangan hidup kita hanya ada pada Allah. Banyak orang berpikir ketika dia kaya, dia bisa mendapat ketenangan. Ketika dia sukses, dia bisa dapatkan ketenangan. Tidak menjamin kekayaan dan kesuksesan itu akan menjamin bahwa Anda tenang. Tetapi ketika Anda ada di dalam tangan Tuhan, saat itulah Anda dapat hidup tenang. Bagaimana cara kita bisa dekat sama Tuhan? Setiap hari bangun hubungan dengan Tuhan. Jadi sekarang, mari carilah Tuhan setiap saat. Cari Tuhan ketika Tuhan masih mau berkenan untuk ditemui dan dicari oleh kita. Jangan sampai waktunya sudah telat kita baru cari Tuhan. Ketika saat itu datang, sudah terlambat. Selanjutnya, supaya kita bisa berdoa. Banyak orang menganggap doa ini nggak ada gunanya. Mereka anggap ketika mereka berdoa atau tidak berdoa, hidup mereka sama aja. Tidak mempengaruhi hidup mereka, tidak membawa perubahan pada hidup mereka. Walaupun mereka bilang, aku sudah sering berdoa. Jadi bagi sebagian besar mereka katakan, berdoa sama nggak berdoa sama aja. Padahal kita harus tahu,
Kalau kita sadar bahwa ada kekuatan dahsyat di balik doa. Yakobus 5 ayat yang ke-15. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya. Jadi doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tetapi kita harus lihat sebelumnya firman katakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Makanya saya katakan di awal, banyak sekali orang berkata, percuma saya berdoa. Berdoa nggak berdoa sama aja, nggak ada pengaruhnya, nggak ada kuasanya. Kenapa mereka bisa tidak mengalami kuasa ketika mereka berdoa? Karena yang pertama ini, mereka tidak hidup di dalam jalannya Tuhan. Di dalam hidup mereka banyak dosa. Dan yang paling penting, ketika mereka berdosa, mereka tidak mau mengakui dosa mereka. Dan ini adalah kesalahan yang besar. Kalau kita mau supaya doa kita mengandung kuasa, doa kita bisa mengubah keadaan. Satu, akui dosa kita di hadapan Tuhan. Kalau kita merasa bahwa saya tidak mampu mengakui dosa saya di hadapan manusia atau di hadapan orang lain, akui dosamu di hadapan Tuhan. Katakan dosa-dosamu dan bilang, Tuhan ampuni dosa-dosa saya. Ketika dosa-dosamu sudah diampuni dan hidup Anda dibenarkan oleh Tuhan, maka akan terjadi dalam hidupmu bahwa doa orang benar, bila kita yakin doakan, sangat besar kuasanya. Kita harus tahu doa menghadirkan kuasa Tuhan yang tak terbatas atas diri manusia yang terbatas. Saat ini kita lihat wabah virus corona ini sudah sangat-sangat mengerikan. Seluruh dunia mengalami. Bahkan pengetahuan dokter pun terbatas. Sampai sekarang belum ada yang menemukan vaksin untuk virus corona. Bahkan sebelum tadi saya kemarin, saya sempat baca bahwa Amerika yang kita anggap adalah negara superpower, negara yang hebat, akhirnya Amerika menyerah. Dan dia meminta bantuan dari Cina untuk untuk mengatasi virus corona. Bahkan Cina pun, apa mereka sudah selesai mengatasi virus ini? Ya, tetapi mereka masih belum berhasil untuk menemukan vaksin. Artinya kepintaran mereka, kehebatan manusia, kehebatan mereka itu ada batasnya. Kita bisa hentikan ini bersama-sama kalau kita semua berdoa. Kenapa? Hanya Tuhan yang mampu menghentikan semua ini. Karena Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat atas semua ciptaan, baik langit, bumi, dan surga. Semua adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama hidup benar di dalam Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh. Demikianlah firman Tuhan. Hiduplah dengan tenang, kuasai diri, jangan panik, dan terus berdoa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu sekalian, saya ajak kita semua untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami satukan hati kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan, Kau jauhkan, Kau putuskan rantai penyebaran virus corona, bukan saja di Indonesia tapi ada di seluruh dunia. Dan Kau putuskan rantai penyebarannya. Dan berdoa untuk setiap tim medis, di dokter,
Kau berikan kekuatan kesehatan bagi mereka, sehingga mereka bisa mengerjakan pekerjaannya dengan maksimal dan baik. Dan semua pasien-pasien yang dirawat boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Indonesia akan pulih kembali. Baik ekonomi Indonesia, kehidupan masyarakat Indonesia, semuanya akan membaik kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Indonesia, kami serahkan dunia ini